Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya masih ingin membahas tentang ChatGPT. Kita akan membahas kemampuan dari ChatGPT dalam bahasa pemrograman. Oke, kalau kemarin di video-video sebelumnya ya, kita sudah tes kemampuan dari ChatGPT untuk membuatkan sebuah program kalkulator yang berbasis HTML. Nah, untuk kali ini saya ingin ngetes lagi kemampuan ChatGPT untuk membuat sebuah aplikasi yang sederhana yang nanti juga masih kalkulator ya. Karena kalkulator merupakan program yang kecil, langsung bisa kita buktikan ya fungsinya ya, bisa berfungsi dengan baik atau tidak itu bisa langsung kita buktikan. Namun untuk kali ini kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi kita tes apakah ChatGPT itu bisa membuat program ya kalkulator seperti kemarin, tapi menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, kita langsung buka ya. Kita buka ChatGPT seperti ini. Yang belum punya akun silahkan daftar, kemudian login, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, langsung saja kita tanya ya, atau kita minta ChatGPT untuk membuatkan sebuah program kalkulator dengan bahasa pemrograman C++. Buatkan kode program ya, program kalkulator menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, kita enter. Oke, langsung dibuatkan ya. Ini adalah program kalkulator menggunakan bahasa C++. Oke, bagaimana hasilnya? Kita cek nanti ya. Oke, sudah selesai ya. Di sini ada penjelasan dari kode programnya. Oke, dia masih menulis penjelasan. Ya, intinya dari ini adalah pertama kita menyertakan header file. Ya, file header namanya IOStream ya. Jadi di dalam program itu C++ menyertakan sebuah file header yang namanya IOStream ya, untuk mengambil input dan output dari user. Oke. Kemudian kita menggunakan namespace std. Oke, selanjutnya kita mendefinisikan variabel. Untuk variabelnya ada operasi, angka 1, angka 2, dan hasil. Itu variabelnya, variabel di dalam program ini dengan tipe data yang sesuai. Oke, kemudian user diminta untuk memasukkan operasi yang ingin dilakukan. Misalnya pengen penjumlahan, nanti ya memilih plus, pengurangan, min ya, kemudian ada perkalian menggunakan bintang. Kemudian ini garis miring itu biasanya untuk pembagian. Kemudian user nanti diminta untuk memasukkan 2 angka ya, memasukkan 2 angka. Nah, kemudian nanti yaitu 2 angka itu kalau tadi kita memilih plus berarti 2 angka itu dijumlahkan. Kalau kita memilih min berarti 2 angka itu akan dikurangkan. Kalau kita memilih bintang nanti 2 angka itu akan dikalikan dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Oke, langsung saja ya. Langsung saja kita copy code-nya. Ya, copy kodenya. Langkah selanjutnya kita buka program. Yang kita gunakan adalah dev C++. Ini salah satu program yang berguna untuk menuliskan program C++ di PC ya atau laptop. Oke, kita klik new document. Di sini langsung kita paste
Ya, Ctrl V saja. Seperti ini. Kemudian, nah ini sudah kan? Nah, include IOStream. Jadi program ini mengincludekan ya file tadi ya sudah ada di penjelasan. Jadi memasukkan file yang namanya IOStream ke dalam aplikasi ini. Nah, std tadi using std dan seterusnya. Ya tadi menggunakan variabel ini ya, angka operasi angka 1, angka 2 hasil. Operasinya itu karakter tipenya, kemudian angka 1, angka 2 dan hasil nanti menggunakan float. Float ini merupakan tipe data di dalam C++, yaitu merupakan data angka yang bilangan campuran atau desimal biasanya. Ya, angka desimal biasanya. Kalau angka bulat ya, bilangan bulat itu biasa menggunakan integer. Ini menggunakan float. Ya karena ada mungkin di dalam kalkulator itu ada pembagian yang mana hasilnya nanti bisa berupa desimal. Ya koma-koma itu 1,2 misalnya, 1,5 misalnya begitu. Makanya menggunakan float. Oke, langsung saja kita jalankan. Langsung di compile ya. Ini ada menu compile run ya, compile and run atau F11. Oke, kita klik saja. Nah di sini kita diminta untuk menyimpan dulu filenya ya, kalkulator gitu ya, kalkulator. Coba kita simpan di desktop, kemudian di save. Nah apakah berhasil? Kita tunggu. Nah oke ya, jadi aplikasinya seperti ini. Oke ya, kalau kita menggunakan aplikasi ini ya tampilan aplikasinya seperti ini, tidak seperti yang HTML kemarin. HTML memang dari segi tampilan karena ada CSS dan sebagainya tampilannya lebih bagus. Tapi kalau yang menggunakan C++ menggunakan dev C++ ini ya seperti ini ya. Oke, masukkan operasi. Nah, kita diminta untuk memasukkan operasi. Ini plus untuk penjumlahan, min untuk pengurangan, dan bintang untuk perkalian, dan garis miring untuk pembagian. Oke, misal kita mau apa? Penjumlahan dulu ya, penambahan, penjumlahan. Plus. Kita ketik plus seperti ini. Ya, ini penjumlahan ya. Operasi penjumlahan. Kita enter. Masukkan 2 angka. Oke. Misalnya penjumlahan 2 saja ya, 1 dan 2. Enter. Nah, 1 plus 2 sama dengan 3. Oke, seperti itu ya. Nah. Oke, kita coba lagi ya, kita jalankan lagi. Oke, masukkan misalnya perkalian bintang, kemudian tekan enter, masukkan 2 angka. Misal kita akan mengalihkan angka apa saja, 5 misalnya, 5 kali ya, tekan enter saja, 5 kali 6 misalnya, enter. Nah 5 kali 6 sama dengan 30. Oke ya, jadi ini berhasil ya. Kita coba sekali lagi, kita compile. Misalnya pembagian. Oke, pembagian misalnya kita bagi 7 dibagi 2 oke, misalnya. Oke, 7 bagi 2 sama dengan 3,5. Oke ya. Jadi seperti ini ya. Contohnya ini untuk bilangan atau ya bilangan desimal. Nah, makanya di angka tadi, tipe data angka 1, 2 dan hasil itu menggunakan float ya, tujuannya untuk ini ya. Karena kalau kita tidak menggunakan float ya integer misalnya. Nah integer itu gunanya untuk angka bulat atau bilangan bulat. Oke, baik teman-teman, itu ya
ChatGPT ya, kemampuan dari ChatGPT dalam membuat sebuah program kemarin yang berupa HTML ya, program kalkulator yang menggunakan bahasa pemrograman HTML. Nah sekarang ya, kita tes lagi yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, kemudian kalau kita lihat di di desktop ya, tadi kita menyimpan di desktop. Nah nanti di desktop itu akan muncul dua file seperti ini. Ini adalah file CPP, ini adalah file C++-nya. Kalau kita buka nanti ya kita membuka dev C++ ini. Nah ini adalah file kalkulator yang sudah jadi ya. Oke, coba ya kita langsung buka yang ini ya. Yang ini, klik 2 kali. Nah maka dia akan langsung terbuka. Jadi aplikasinya sudah jadi seperti ini ya. Aplikasi itu sudah jadi seperti ini. Kita ini misalnya kita hapus enggak apa-apa ya. Ini kita hapus, del ya, hilang. Nah file ini sudah jadi. Ini adalah file dari program kalkulator. Kita klik 2 kali. Nah maka seperti ini. Perkalian misalnya, enter, kita coba lagi 8 kali 9 misalnya. Nah seperti itu. Oke. Nah itu ya, tapi ketika hasil langsung dia akan langsung tertutup karena kita belum menambahkan beberapa kode-kode di dalamnya ya. Langsung tutup seperti itu. Baik teman-teman, itu ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.